Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atrasi Nakia Satina. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 3A. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep Al-Qur'an tentang manusia. Baik, manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dalam Al-Quran sendiri, manusia digambarkan sebagai makhluk termorfis yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya, dan di samping itu juga manusia memiliki akal yang dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Pernyataan ini ditegaskan dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya. Lalu nama-nama manusia di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang menyebutkan pertama sebagai Bashar, lalu Al-Insan, lalu Bani Adam, lalu yang keempat ada An-Nas, lalu yang terakhir ada Al-Bariyah. Oke, baik, yang pertama manusia disebut dengan kata Bashar. Ayat-ayat yang menyebutkan kata Bashar terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, lalu ada dalam surat Ar-Rum ayat 20 dan surat Al-Hijr ayat 28. Kata Bashar berasal dari akar kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari sanalah lahir kata Basharoh yang berarti kulit. Manusia dinamai Bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan binatang yang lain. Lalu, kata Bashar di dalam Al-Quran mengindikasikan bahwa manusia sebagai makhluk biologis, yang artinya bahwa manusia itu memerlukan makanan, minuman, bersosialisasi, dan sebagainya. Baik, yang kedua, penyebutan manusia dalam kata Al-Insan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan Baik, yang kedua adalah penyebutan manusia dalam kata al-insan. Ada beberapa pendapat mengenai arti kata insan. Ada yang mengatakan bahwa insan itu berasal dari kata nasia yang berarti lupa, dan dari kata nasa yanusu yang berarti berguncang. Namun menurut Quraisy Shihab, kata insan itu berasal dari kata al-uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Lalu kata insan sendiri di dalam Al-Quran itu untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Lalu penyebutan manusia dengan kata insan itu mengandung maksud bahwa untuk menyebut manusia dari segi psikologis. Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadisnya, al-insanu makhluk khata wa nisyan. Nah, berdasarkan hadis tersebut, manusia itu bahwa manusia itu memiliki fitrah kejiwaan atau psikologis, seperti halnya berbuat kesalahan dan bersifat lupa. Oke, yang ketiga yaitu adalah penyebutan manusia dengan kata Bani Adam. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 61 menjelaskan bahwa hakikat manusia itu berasal dari segi keturunannya. Dengan kata lain bahwa penyebutan manusia dengan kata Bani Adam itu mengandung maksud bahwa menyebutkan manusia dari segi historis atau dari latar belakang sejarah. Nah, Allah itu begitu baik dengan keturunan Adam, diberikan rezeki yang lebih baik dan dilebihkanlah oleh Allah dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik, yang keempat yaitu adalah penyebutan manusia dengan kata An-Nas. Nah, ayat Al-Quran yang mengutarakan kata An-Nas menjelaskan hakikat manusia dari permasalahan hidupnya. Nah, lalu menurut Muhammad Abduh, permasalahan hidup itu waswas. Kata waswas itu berasal dari kata waswasah yang berarti suara lirih atau tersembunyi. Maksud dari waswas di sini adalah
itu sesuatu atau seseorang yang membisikkan kata-kata jahat ke dalam jiwa manusia. Nah, lalu penyebutan kata anas dalam Al-Quran itu mengandung maksud untuk menyebut manusia dari segi sosiologis. Baik, yang terakhir adalah penyebutan manusia dengan kata al-bariyah. Nah, dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7 itu ada ayat menyebutkan syarul bariyah dan khairul bariyah. Nah, kalimat ini menggambarkan atau ayat ini menggambarkan bahwa kayak seperti antara orang kafir dan musyrik itu berlawanan atau versus dengan orang beriman dan beramal, atau juga dengan yang seburuk-buruknya berlawanan dengan yang sebaik-baiknya, seperti itu. Lalu kata syarul bariyah dan khairul bariyah itu adalah status dari hasil yang diperbuatnya gitu. Lalu jika tunduk atau patuh akan mendapatkan status khairul bariyah dan akan ditempatkan di surga Aden. Nah, namun sebaliknya, jika tidak taat, tidak patuh kepada Allah, musyrik, akan mendapatkan atau akan ditempatkan di neraka jahanam, seperti itu. Nah, dalam konteks ini berlaku konsep reward and punishment atau disebut dengan penghargaan dan hukuman. Nah, seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Lalu, penyebutan manusia dengan kata al-bariyah itu mempunyai dimensi futuristik, yakni penentuan status manusia pada masa depannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.